Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua yang hebat-hebat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 8 semester pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Sedangkan subtemanya adalah konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita kepada materi, terlebih dahulu kita akan lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua adalah menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Anak-anak semua, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini tentang demonstrasi kenaikan upah buruh terhadap perusahaan di daerah ibu kota Jakarta. Mengapa buruh melakukan demonstrasi? Demonstrasi tersebut tentu disebabkan perbedaan keinginan buruh dengan perusahaan atau majikan atas pengupahan yang berlaku. Demonstrasi yang terjadi di atas merupakan salah satu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kalian bisa lihat bagaimana keadaan demonstrasi yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang kenaikan buruh karyawan. Konflik sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah Robert M. Z. Lawang. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya yang relatif terbatas. Dan menurut pengamat yang lain adalah Kartono. Beliau mengatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, serta tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Faktor-faktor penyebab konflik sosial itu terdiri dari perbedaan individu, kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian juga perbedaan kepentingan, dan yang terakhir adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya adalah berbagai konflik sosial yang ada di masyarakat. Itu adalah konflik pribadi atau individu, konflik antar kelas sosial, kemudian konflik rasional, dan berikutnya adalah konflik politik. Dan kemudian ada juga konflik internasional. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang akibat-akibat konflik sosial yang terjadi. Itu adalah satu, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok.
kemudian retaknya hubungan antara individu atau kelompok, dan juga bisa terjadinya perubahan kepribadian para individu. Dan selanjutnya adalah rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Kemudian bisa juga terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Adapun cara menangani konflik yaitu adalah satu, kita harus menghindar. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan kehendak. Yang ketiga, kita harus selalu menyesuaikan kepada keinginan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan pribadi. Kemudian harus adanya tawar-menawar. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu berkolaborasi dengan yang lain. Dalam konflik sosial, pasti saja akan terlihat dampak positif dan dampak negatifnya. Kita lihat dampak positif dari sebuah konflik sosial adalah mendorong terjadinya perubahan sosial seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok, memicu masyarakat menjadi lebih dinamis. Kemudian dampak negatifnya adalah memicu ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai-nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, sehingga hilangnya koordinasi sosial dalam masyarakat. Sebagai penutup, dari seluruh dampak sosial yang dapat muncul, konflik dapat dikendalikan agar tidak merugikan. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.